Ini adalah momen ketika Letkol Teddy Indrawijaya menolak menginjak karpet merah saat mengawal Presiden Prabowo. Aksi ini dipuji lantaran menampilkan citra kerendahan hati, loyalitas, dan penghormatan. Namun, di balik itu, Teddy nyatanya punya karpet merahnya sendiri. Karpet merah yang diberikan Prabowo lewat keistimewaan yang tak didapatkan pejabat lain. Keistimewaan yang diberikan Prabowo kepada Teddy sering dikritik karena dianggap melanggar aturan, merusak meritokrasi dan tata kelola pemerintahan. Teddy adalah sosok yang karirnya paling mulus dan melesat begitu cepat menjadi orang kepercayaan Presiden. Lantas, siapa sebenarnya Teddy Indrawijaya dan bagaimana ia bisa begitu berkuasa di bawah ketiak kekuasaan? Teddy Indrawijaya adalah bukti nyata bagaimana kedekatan pribadi dan loyalitas dapat mempercepat karir seseorang. Di usianya yang baru 37 tahun, ia telah dipercaya sebagai sekretaris kabinet di pemerintahan Prabowo, sekaligus tetap berstatus perwira aktif TNI. Teddy Indrawijaya memulai karir di Kopassus dan lahir dari keluarga militer yang mapan. Ia mulai masuk ke lingkaran istana saat dipercaya sebagai asisten ajudan Presiden Jokowi di periode pertama. Kedekatan personal Teddy dan Jokowi cukup terasa. Jokowi bahkan ikut menyiramkan air kembang ke Teddy saat acara siraman. 2 hari berselang, Teddy menikah dengan seorang wanita bernama Witani Hanifah pada 11 September 2018. Namun, pernikahan mereka berlangsung singkat dan resmi bercerai pada 2019. Setelah masa tugasnya bersama Jokowi berakhir pada 2019, ia kemudian bertugas menjadi ajudan Prabowo yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tapi Pak Jokowi entah punya apa niat baik terhadap saya, ajudannya dikasih ke saya. Teddy dikenal memiliki rekam jejak dan kualifikasi militer yang mentereng, termasuk predikat lulusan terbaik dari Ranger School, program pelatihan kepemimpinan paling elit untuk Angkatan Darat Amerika Serikat. Teddy juga dipromosikan menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri para Raider 328 Dirgahayu pada 2024 dan menyabat penghargaan sebagai penulis karya terbaik di Pendidikan Seskuad 2026. Gimana? Ajudan saya ganteng atau tidak? Kedekatan Prabowo Subianto dan Teddy nampaknya bukan sekedar hubungan atasan bawahan biasa, melainkan ikatan personal yang dibangun melalui loyalitas, keakraban, dan kesamaan latar belakang militer. Dalam waktu kurang lebih 4 tahun, Teddy mendampingi Prabowo dalam berbagai kegiatannya sebagai menteri maupun saat berkampanye dalam Pilpres 2024. Sehari setelah Prabowo resmi dilantik menjadi presiden, ia mengangkat Teddy Indrawijaya sebagai sekretaris kabinet pada 21 Oktober 2024. Penunjukan Teddy menuai perdebatan dan kritik karena dianggap melanggar Undang-Undang TNI. Prajurit aktif seharusnya tidak boleh menduduki jabatan sipil setara menteri dan harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu dari dinas militer. Namun, pihak istana berdalih bahwa Seskap berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara dan posisinya tidak setara dengan menteri. Sang Mahaputra Utama diberikan kepada Letkol Infanteri Teddy Indrawijaya. Beliau berjasa luar biasa dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik, dikenal sebagai sosok yang penuh disiplin, tegas, dan loyalitas dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara, aktif memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan cepat dan efisien, sehingga terwujudnya pelayanan yang efektif untuk masyarakat Indonesia. Kenaikan pangkat militer Teddy dari mayor ke letkol yang super cepat juga dikritik banyak pihak. Promosi ini terjadi hanya dalam waktu kurang lebih sekitar 20 bulan, jauh di bawah standar normal perwira menengah TNI, dan dilakukan tanpa melewati pendidikan wajib Sesko TNI. Laporan Tempo pada 2025 bahkan menyebut bahwa Prabowo telah merancang jalur karir militer untuk Teddy. Rencana ini dipersiapkan agar Teddy dapat menyandang pangkat Brigadir Jenderal pada 2029. Prabowo mungkin melihatnya sebagai reward biasa untuk orang kepercayaan, tapi sebenarnya ini adalah noda hitam yang merusak sistem kepangkatan militer. Coba tadi kenal ini? Kenal? Siapa? Salah. Udah letkol sekarang. Selama berada di ketiak Prabowo, Teddy tak hanya berperan sebagai Seskap, ia menjelma sebagai gatekeeper informasi, menyaring laporan menteri dan menjadi filter utama akses presiden. Laporan media menyebut bahwa akses pertemuan dengan presiden ataupun informasi yang datang sering melewati penyaringan Teddy terlebih dahulu. Bahkan, para menteri disebut-sebut harus melapor kepadanya. Hal ini menempatkan Teddy sebagai pusat kekuasaan informal dan beresiko membuat presiden mendapat gambaran yang tidak lengkap akan suatu peristiwa.
Teddy juga dituding terlibat dalam upaya membatasi atau mengatur arus informasi media. Laporan Project Multatuli pada 2026 menyebut bahwa Teddy pernah meminta wartawan fokus pada narasi positif, optimisme masyarakat dan pencapaian pemerintah, bukan kritik atau kekurangan. Ia juga pernah menyatakan ketidaksukaannya dengan cara kerja salah satu wartawan CNN Indonesia yang menangis saat melaporkan situasi pasca bencana banjir yang melanda Aceh. Video siaran ini sempat viral, tapi kini sudah dihapus oleh pihak redaksi. Wajar masyarakat Aceh mengibarkan bendera putih kepada pemerintah dan mengirim surat kepada UNDP dan UNICEF untuk meminta bantuan karena tidak. Heranov, lihat sekali lagi di sebelah sana masih banyak anak-anak yang nggak makan. Erin, terima kasih. Tetap semangat di sana. Ini mungkin live terakhir saya di Aceh dan dari tadi kami dititipkan pesan sebagai jurnalis agar bisa memberitakan yang sebenarnya soal Aceh dan ini berat buat kami, Heranov. Teddy juga kerap tampil sebagai juru bicara pemerintah yang menjelaskan kebijakan, merespon kritik, memoles citra, hingga aktif mengkoordinasikan narasi publik. Di tengah kritik perjalanan luar negeri Prabowo misalnya, Teddy pasang badan memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa segala biaya perjalanan kenegaraan yang melampaui anggaran resmi ditanggung langsung oleh pribadi Presiden. Teddy juga pernah memberikan pernyataan tegas untuk meluruskan narasi publik yang menyebut bahwa pemerintah lamban menangani bencana di Aceh. Kedekatan Teddy dan Prabowo tak hanya terlihat dalam ruang-ruang protokoler, tapi juga dalam momen personal. Pada 14 April 2025, Prabowo memberikan kejutan ulang tahun kepada Teddy di sela kunjungan kenegaraan ke Yordania. Momen ini diabadikan dalam unggahan Instagram sekretaris pribadi Prabowo. Setahun berikutnya, Prabowo lagi-lagi memberikan kejutan serupa di sela kunjungan kenegaraan ke Prancis. Prabowo secara langsung memberikan ucapan ulang tahun dan ikut merayakan bersama sesprinya. Kedekatan keduanya tidak lepas dari perhatian publik dan tokoh politik. Amin Rais misalnya sempat melontarkan kritik terhadap gaya dan porsi kedekatan keduanya yang terlalu berlebihan dan dianggap melewati batas.